Ekonom ungkap pertimbangan khusus Indonesia undang Rusia ke KTT G20. Indonesia yang tahun ini memegang presidensi G20 sudah menyatakan tetap mengundang Rusia meski ditentang banyak negara anggota G20 lainnya. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia pun mengisyaratkan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir. Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bima Yudhistira menduga pemerintah punya pertimbangan khusus yang melatar belakangi untuk tetap mengundang Rusia dalam perhelatan akbar tersebut. Ia mengatakan sebetulnya nilai investasi Rusia di Indonesia tercatat relatif kecil. Pada tahun 2021 misalnya modal yang ditanamkan investor Rusia di tanah air sebesar 27,8 juta US dollar atau setara dengan 0,8% total investasi dari Cina yang sebesar 3,1 miliar US dollar. Bima menerangkan dari data BKPM Rusia hanya menempati urutan ke-37 dari 126 negara tidak masuk top 10. Begitu juga dalam hal perdagangan internasional. Badan Pusat Statistik mencatat total nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada tahun lalu hanya 1,5 miliar US dollar atau hanya 5,8% dari nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan Rusia secara global hanya menyumbang 1,7% dari total output produksi. Bima juga mengatakan jika Rusia memiliki minyak mentah dan gas sehingga pemerintah Indonesia agak mempertimbangkan hubungan dengan Rusia. Lebih jauh, Bima menyebutkan bahwa Indonesia dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, yakni mempertahankan keikutsertaan Rusia atau mempertahankan forum G20 tetap berjalan tanpa Rusia. Namun menurut dia polemik bisa lebih rumit ketika posisi negara G20 lain seperti Cina dan India tidak clear terhadap Rusia. Bima menambahkan apabila mengucilkan Rusia dari forum ekonomi dunia adalah bukan pilihan bijak, sebab Indonesia bisa menjadi juru runding agar fokus Rusia adalah pemulihan ekonomi dan menghentikan agresi ke Ukraina. Ia juga berharap pemerintah Indonesia tetap melobi Amerika Serikat dan negara yang pro terhadap Ukraina di G20 agar Rusia tetap dilibatkan. Opsi mengundang Ukraina sebagai observer di G20 juga bisa diambil sebagai jalan tengah. Jangan sampai karena posisi Indonesia pasif justru membuat kerjasama G20 ikut macet, kata dia.